Ya, screen saya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silahkan dibuka VS Code-nya. Kita akan membahas bagaimana caranya melakukan koneksi dengan database bahasa pemrograman. Sebelumnya, sebelum memulai satu proyek tersebut, kita buka dulu folder atau drive sistemnya. Ya, drive sistemnya berada di C, ya, instalasi SAM-nya. Lalu di dalam SAM kita buat satu folder di dalam folder htdocs. Nah, kita buat satu folder, create folder. Misalnya nama foldernya rentalku, rental mobil. Jadi di dalam folder ini nanti kita letakkan project kita dengan menggunakan bahasa PHP. Nanti semua folder kita, semua ada bahasa pemrograman PHP itu letakkan di folder. Maka untuk membuat file PHP-nya silakan dibuka dari VS Code. Openlah folder yang sudah kita buat. Nama foldernya adalah di dalam SAM htdocs. Silahkan diikuti dong. Rental mobil select. Nah, oke. Ya, nah sekarang di dalam folder rental mobil kita buat satu file dengan nama koneksi dengan nama koneksi. Jadi di dalam file koneksi.php inilah nanti akan mengkonfigurasikan konektivitasnya dengan SQL. Sekarang kita buat filenya dengan membuka sintaks PHP terlebih dahulu. Lalu kita buat satu variabel host, yaitu isinya adalah localhost. Variabel host ini maksudnya nama server virtual kita, yaitu localhost. Nah, kemudian string username. Usernya di dalam localhost yaitu adalah root. Nah, kemudian passwordnya string password sama dengan kosong. Ya. Lalu kemudian kita buat nama database-nya, string db name. Nah, database db. Nama database-nya kita masukkan. Sekarang kita kan belum buat database-nya ya. Nah, berarti kita buat dulu database-nya dengan membuka SAM, aktifkan Apache dan SQL. Nah, kita aktifkan Apache dan kalau sudah, silahkan dibuat satu database. Nama database-nya kita buatlah di sini. DB rental. Oke, ini DB rental sudah dibuat. Nah, sekarang di dalam database pastilah ada tabel. Ya. Nah, silahkan kamu buat satu tabel. Kita buat satu tabel, nama tabel kolomnya 4.
4. Nah, jadi di dalam tabel mobil ini kita buatlah atribut-atribut atau fieldnya yang mendefinisikan mengenai data-data mobil. Oke, nah berarti kalau data mobil kita buatlah apa yang menjadi primary key dari sebuah data mobil. ID, nomor polisi, ya kan? polisi. Polisi atau platnya. Maka kalau platnya kita buatlah titik varchar karena mengandung angka dan huruf. Ya. Kita buat 10 size. Ya, suara saya kedengaran jelas kan? Bu. Oke, kedengaran ya. Nah, jadi nomor polisi, kemudian kita buat mereknya. Mereknya kita kasih varchar. Sudah, nah varchar misalnya mereknya ada 20 karakter. Kemudian tipenya atau jenisnya. Nah, misalnya mereknya Toyota, jenisnya misalnya Avanza, kan seperti itu ya. Nah, kita buat varchar, sudah, kemudian teksnya panjangnya 20. Lalu satu lagi, apa yang mencerminkan ini mobil? Nah, misalnya kita mau kasih di situ atribut apa ya, warna kali ya. Nah, warna. Sudah. Nah, kemudian atau tahun, tahun. Nah, biasa kan tahun pembeliannya, tahun keluarnya tahun 2020, ya kan? 2021. Nah, biasanya kalau angka kan kita buat integer. Nah, tetapi yang biasa dibuat integer itu adalah bilangan-bilangan yang akan dihitung. Nah, maka kita buatlah ini tipenya varchar. Nah, tahun, berapa banyak karakter untuk tahun? 4, Bu. 4. Maka kita buat size-nya 4. Lalu kita simpan. Nah, pembuatan tabel sudah bisa semua kan? Bisa, Bu. Oke. Oke, kita simpan. Maka terbentuklah satu database. Nama database-nya adalah DB rental. Tabelnya tabel mobil. Maka di sini kita mau mengkoneksikan ke nama database-nya. Database-nya tadi adalah DB rental. DB rental. Sudah. Lalu kita buat konfigurasinya. Ya, apa yang menghubungkan antara si PHP dengan MySQL? Kita tampung ke dalam satu variabel. Nama variabelnya adalah con misalnya. Nah, pembuatan nama variabel bebas ya, tapi dengan syarat tidak boleh lebih dari satu kata. Ya, kalaupun mau lebih dari satu kata jangan pakai spasi, digabungkan saja. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian string con sama dengan new MySQL. Kemudian buka kurung. Sebutkanlah query-query yang di atasnya tadi. Nah, ini dibilang di sini ya. String hostname. Nah, nama hostnya tadi apa kita buat variabelnya, yaitu string host. Sudah, kemudian koma. Nah, disebutkan lagi apa? String username. Nah, kamu sebutkan nama variabel untuk menyimpan username. Nah, kita buat tadi adalah string username. Nah, koma. Lalu apa katanya di sini? String password. Maka kita sebutkanlah nama variabel yang menyimpan password tadi, yaitu string password. Lalu koma. Nah, apalagi di situ? Nama database-nya. String nama DB. Sudah. Lalu setelah itu kita tutup kurung, titik koma. Ya. Kemudian
Ya. Nah, inilah yang mengkonfigurasikan koneksi antara si MySQL dengan PHP-nya. Nah, sudah. Nah, sekarang kalau kamu mau melihat apakah Bu sudah benar-benar terhubung atau tidak ya antara PHP dengan si MySQL. Nah, kita buat saja seperti ini. Ya, kita lihat string. Jika string koneksinya berhasil, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, misalnya kita hanya mau menampilkan teks koneksi berhasil, misal seperti itu titik koma. Nah, jadi kalau memang benar-benar sudah berhasil koneksi ini, maka ditampilkanlah teks koneksi berhasil. Nah, kita lihat bagaimana cara membukanya. Jangan seperti kemarin, kita kan kalau file HTML tinggal double klik ya. Nah, tetapi karena kita sudah menggunakan yang namanya SAM dengan menempatkan filenya di dalam localhost ya, di dalam htdocs, maka yang kamu sebutkan di sini adalah localhost / nama foldermu tadi. Apa nama folder projectnya? Rental mobil. Kan itu kan nama projectnya tadi ya. Ini ya. Iya, sebutkan nama filenya / nama file yang kita buat tadi apa? Koneksi.php. Koneksi.php, enter. Nah, koneksi berhasil. Berarti sudah berhasillah kita menghubungkan antara si file koneksi PHP dengan si MySQL. Iya, database DB rental. Bisa ya? Nah, itulah bagaimana caranya melakukan konfigurasi menghubungkan antara si file PHP dengan MySQL. Nah, sekarang kerja kita kan Bu bukan hanya mau menampilkan saja, ya kan? Kita mau melakukan proses input. Ya, banyak kali tamu kita ini yang terlambat. Ya, kita mau menampilkan bagaimana caranya melakukan penginputan data, kemudian mengupdate data dari website, kemudian menghapus data dari sebuah website. Nah, jadi sekarang kerja kita adalah membuat tampilannya terlebih dahulu. Nah, jadi bagaimana membuat tampilannya kemarin? Menggunakan Bootstrap. Ya. Nah, silahkan dibuka Bootstrap-nya. Nah, silahkan dilihat Quick Start-nya. Mana Quick Starter Template? Sudah? Nah, silahkan kamu copy. Silahkan kamu copy. Lalu buat satu file. Ya, dengan nama index.php. Paste lah di situ. Sudah? Sudah? Nah, sekarang di dalam index.php ini ya, kenapa kita buat file index.php? Kemarin sudah saya jelaskan bahwa ketika satu website dibuka, ya kan, itu otomatis akan mencari yang namanya index.php. Itu file utama dari sebuah website. Nah, kenapa saya buat di sini? Saya panggil nama file koneksi.php ya karena belum ada indeksnya tadi. Nah, seandainya ini saya hapus koneksi.php, saya enter, maka yang tampil adalah isi dari file index hello world. Nah, itu kemarin sudah kita ajarkan kan, sudah kita pelajari ya. Nah, sekarang jadi di dalam index.php ini ya saya mau ajarkan
satu materi lagi yang belum tersampaikan kemarin, yaitu mengenai include. Nah, apa gunanya include ini? Nah, include ini berguna untuk membuat sebuah perintah, ya kan? Perintah PHP. Di dalam file PHP itu kita bisa mengambil atau menempel, ya, menempel file-file dari file lain ke dalam satu file PHP. Nah, sebagai contoh, ya, ini di head ini, coba perhatikan di dalam head, ya, ini file head, tag head ini saya cut, sudah saya cut. Jadi secara otomatis di sini hilang ya headnya ya. Nah, saya buat satu file baru. Nama filenya adalah head.php. Sudah, saya paste di sini file head.php. Nah, sudah. Nah, perhatikan di dalam head ini ada isinya title. Sudah, di dalam head ini mengatur untuk skala atau jenis semua device-nya boleh melihat, ya kan, with device. Nah, kemudian di sini juga diatur untuk CSS-nya. Nah, Bootstrap CSS. Nah, ini dia ya. Nah, jadi secara logikanya ini tidak boleh terpisah dengan index. Ya kan? Kenapa? Karena Bootstrap CSS-nya kan di dalam file head. Kan gitu. Ya, nah sekarang bagaimana caranya supaya setiap file index ini nanti atau setiap file apapun headnya tetap sama? Nah, kalau misalnya ada file lagi nanti untuk tambah data, berarti kamu harus ketikkan lagi program headnya ini, ya kan, di dalam setiap file, ya, supaya tetap tampilannya sama. Contoh seperti ini loh, ya. Kalau kamu klik ini kan menu ini ya. Nah, kamu klik menu SQL. Nah, berarti atasnya kan tetap sama ini. Tampilan yang di sini kan tetap sama, padahal yang di tengah-tengah hanya yang berubah. Ya kan, seperti itu. Jadi, untuk mempermudahnya, kita buatlah head-nya itu secara terpisah. Ya, supaya ketika nanti ada file yang lain, kita tinggal call, tinggal panggil file head tersebut untuk membuat susunannya. Nah, jadi head.php ini yang tadinya isinya adalah Bootstrap CSS, kita panggil, masukkan ke dalam index dengan cara menggunakan include. Nah, include, kemudian buka kurung, petik head.php titik koma. Sudah. Nah, sebelumnya buat di atasnya, karena ini adalah sintaks PHP, maka kamu buat PHP lalu tutup PHP seperti ini. Ya, jadi jelas bahwa di dalam indeks ini nanti kita akan menyisipkan yang namanya head.php. Ya. Nah, head.php kita sisipkan di bagian atas body. Sesuai dengan fungsinya, karena head itu tadi adalah untuk memanggil CSS dan title-nya. Head letaknya pasti di atas body, maka kita sisipkanlah include head.php-nya di atas body. Sampai di situ paham? Paham, Bu. Paham ya? Nah, include itu tadi fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah, Bu, supaya nggak memanggil, Bu, memanggil headnya. Iya. Jadi kita bisa sama seperti kalau kamu belajar function kan? Kalau kamu mau menggunakan functionnya secara berulang, ya berarti kamu tinggal panggil nama functionnya. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan include. Ini fungsinya untuk menyisipkan file head.php. Jadi setiap nanti filemu di dalam setiap .php file PHP nanti misalnya muncul head, berarti kamu tinggal panggil include.php. Iya, nggak usah diketik-ketik lagi. Gitu. Ya, sudah. Nah, sekarang sudah ada head.php.
Nah, mana lagi kira-kira yang biasanya muncul berulang? Mana lagi yang biasanya muncul berulang, yaitu di bagian footer. Ya, ini bagian footernya nih. Nah, ini footernya ini adalah file JavaScript dari si Bootstrap. Ya kan? Nah, file JavaScript dari si Bootstrap. Nah, pasti ini akan berulang muncul, maka kita cut lah dia, buat satu file baru dengan nama bottom. Bottom.php. Sudah? Oke. Bottom maksudnya dia diletakkan di bawah. Sudah? Oke. Nah, kemudian kamu tinggal panggil di indeks. Ya, di indeks namanya include. Ya, betul ya. Kita kasih lagi sintaks PHP-nya. Sudah. Kemudian kita include. Ya, kenapa saya harus buka syntax.php di sini? Karena kan di sini atasnya ini semua adalah tag HTML, maka saya harus buka untuk penggunaan PHP-nya. Include, buka kurung, petik apa tadi? Bottom.php. Begitu ya, titik koma, lalu tutup kurung PHP-nya. Sudah? Nah, kemudian untuk footer. Nah, ini kan untuk bagian bottomnya, untuk menyimpan tadi JavaScript-nya ya. Nah, sekarang kita tambahkan. Oke lah, kita lihat dulu hasilnya. Ya. Kita refresh. Nah, apa dibilang di situ? Index.php line 14. Nah, bottom PHP. Bottom. Nah, beda ya. Nama filenya. Bottom, di sini bottom. Butong, Bu. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ya. Nah, berarti sesuai dengan fungsinya semula, yaitu di dalam indeks sudah masuk tadi CSS di bagian head.php. Ya kan? Ini dia. Isinya adalah CSS bootstrap-nya, ya kan? Kemudian di bottom-nya juga terpanggil JavaScript-nya. Nah, muncul di indeks. Gitu. Ini dia. Bisa ya? Include-nya tadi kan? Bisa, Bu. Yang lain gimana? Nanti saya sudah panjang menjelaskan, rupanya ada yang nyangkut. Ketinggalan. Ketinggalan. Nyangkut di mana, Bu? Nyangkut di mana kamu? Yang di include head, Bu. Include head. Nah, kamu copy aja, kamu cut tadi yang di dalam indeks ini. Ini kan di dalam Bootstrap, kamu kan bisa lihat. Nih, ini bagian head ini, ya kan? Kamu copy, buat satu file baru. Ya, file baru namanya head.php. Sudah? Karena ini nanti kan akan dipanggil secara berulang ini head ini. Mau di file manapun headnya kan tetap sama. Ya kan? Maka kamu buatlah tadi jadi head.php. Dan bagaimana cara memanggilnya? Ya, kamu panggil saja dengan menggunakan perintah include. Menyisipkan file head.php ke dalam index.php. Bisa yang nyangkut tadi? Bisa ya. Asal jangan terseret arus aja, nggak apa-apa nyangkut. Ya. Oke. Bottomnya sama. Kalau bottomnya tadi kan tinggal diambil dari ini. Nih. Yang script src. Nah, ini adalah file JavaScript dari si Bootstrap-nya. Nah, kenapa kita bikin? Karena ini pasti akan dipanggil secara berulang di setiap file PHP-nya. Gitu.
Ya, ini script yang panjang ini, nih. Nah, sampai tutup script. Pindahkan ke dalam file bottom.php. Lalu panggil. Nah, sesuai dengan posisinya tadi ya, jangan kamu letakkan di posisi lain. Ya, bisa kan? Yang Bisa. tadi kan. Iya, biar kita lanjut. Dah ya. Nah, sekarang kita mau buat navigasi. Nah, navigasi itu adalah menu ya, yang bisa mengarahkan kita ke dalam file lain. Nah, navigasi.php sekarang kita buat satu file baru dengan nama navigasi.php. Sudah. Nah, silakan kamu lihat di bootstrap-nya. Ya, bootstrap. Nah, cari di situ yang namanya navigasi. Di bagian konten. Ada nggak ada? Di bagian komponen kali. Nah, ini dia. Navbar. Udah. Nah, oke. Nah, kita mau mengambil contoh yang dasarnya saja ini. Ya. Nah, silahkan kamu copy to clipboard. Ya, ambil untuk navbarnya 1. Sudah, lalu kamu paste di sini. Save. Sudah? Nah, oke. Gimana yang lain sudah ya? Oke. Nah, sekarang kamu lihat di indeks tadi. Di indeks, coba saya lihat dulu sebentar. Nah, oke. Nah, kita sudah punya navigasi. Nah, navigasi.php. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memanggil si navigasi.php itu ke dalam si indeks? Nah, kamu buka index.php-nya. Ya. Nah, sekarang kita mau buat di dalam indeks itu ada navigasi. Maka kamu buatlah biasa navigasi di mana? Di head kah, di body kah, atau di setelah body? Body. Di body ya. Nah, oke. Nah, ini hapus hello world-nya. Sudah, sekarang kamu buat di dalamnya buka kurung php include nama filenya. Iya, nah petik ya, jangan lupa. Petik navigasi.php. Lalu titik koma, buka kurung, tutup kurung seperti ini. Sudah. Nah, sekarang kamu buat, ingat setiap file indeks, setiap file pasti ada kontainer. Ya kan? Apa kemarin kontainer itu? True. Apa kontainer? Apa kontainer kemarin? Untuk menampung semua blok-blok atau komponen yang mau kita bangun di dalam websitenya, kan gitu ya. Lalu kita buat bloknya, yaitu dengan membuat div class container ya, container. Sudah, enter. Sudah. Lalu kita kasih padding ya, kasih padding untuk memberikan jaraknya, jarak y-nya sebesar 3. Sudah. Oke, lalu di dalam kontainer itu pasti kita membuat yang namanya kolom ya kan. Setiap satu row bisa kita maksimalkan sebanyak berapa kolom kemarin? 12. Bagus, diingat ya, 12. Maka di dalam kontainer kita terlebih dahulu membuat div class row-nya. Div class row.
Sudah, enter. Lalu ya div class row, lalu kita buat div class kolomnya. Di dalam row pasti ada kolom ya. Enter. Nah, kamu mau buat kolomnya large boleh, berarti col garis large. Nah, sebanyak 12 kolom. Nah, kamu maksimalkan 12 kolom itu. Ya, menjadi satu kolom yang besar. Ini dia. Ya, nanti kalau misalnya mau kamu bagi dua, berarti kamu sebutkanlah 12 dibagi 2, berarti jadi 6, kan gitu ya. Oke, sudah. Lalu di dalamnya kita tinggal buat teks, misalnya hanya untuk menampilkan teks saja. Teks dari heading 2, menggunakan heading 2. Ya, selamat datang di website rental mobil. Save. Sudah ya. Nah, berarti di dalam body ada apa saja? Ada navigasi dan teks. Selamat datang. Iya, sudah, kita save. Nah, kita lihat nah, seperti ini dia. Ya kan? Berarti navigasinya tadi sudah masuk ke dalam indeks. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, gimana yang lain? Aman kan? Aman lah ya. Oke, nah sekarang kita mau buat, biasanya di dalam sebuah website itu pasti ada footer. Ya, ada nggak footernya? Ada, Bu. Ada. Nah, jadi di dalam footer.php, nah, kamu buatlah satu file baru lagi, namanya footer.php. Ya. Lalu kamu tuliskan di situ div class container. Ya. Nah, oke. Jadi kontainer itu pun bisa dikasih background. Maka kamu buat bg, kalau Bootstrap kan ada 8 warna tema warna ya. Ada sukses, ada warning, ada danger, ada like, ada dark ya, kamu atau secondary. Nah, kamu buat saja misalnya kalau saya mau like. Ya, kalau like berarti abu terang. Sudah, di dalam kelasnya kamu tuliskan lagi row. Ya, di dalam kelas container pasti ada row. Sudah, lalu di setiap row pasti ada kolom. Ya, div class kolom. Nah, lg 12. Sudah, save. Nah, kamu buat apa isi teks footernya? Nah, misalnya kamu mau buat menggunakan p ya, tag p dengan kelas text center ya. Text center berarti membuat teksnya di rata tengah. Create by saya misalnya. Sudah? Berarti sudah selesai kita buat footer.php. Nah, sekarang bagaimana memasukkannya ke indeks? Panggil. Iya. Berarti kita letakkan juga di dalam body ya, sebelum tutup body. Nah, karena di sini sudah ada satu sintaks PHP, maka kita masukkan saja di dalamnya ini. Ya, letakkan setelah titik koma include footer.php. Tutup kurung titik koma. Bisa? Nah, iya ya, ditaruh di dalam body ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini dia ya. Create by saya. Kenapa nggak di bawah, Bu? Karena belum ada konten kita. Masih hanya ini. Dan lihat nih,
Nih, footernya kenapa nggak penuh? Ya, berarti kita perlu menambahkan di situ kontainer fluid, ya. Nah, di bagian mana yang berbeda itu tadi? Di footer, ya. Maka kontainer garis fluid supaya dia penuh, full. Nah, ini dia. Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Ya, Oke. Udah full dia. kayak daftar juga kan Bu. Gimana? Kayak daftarnya juga Bu full. Nggak dengar saya, Dek. Kayak navigasi barnya juga kan Bu. Iya, seperti navbarnya juga full. Nah, kenapa full? Karena kita tambahkan fluid tadi. Ya, oke. Nah, sekarang untuk tampilannya sudah berhasil kita buat. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita menampilkan isi tabelnya ke dalam tampilan websitenya? Ya, tadi kita sudah buat satu tabel dengan nama tabel apa? Tabel Mobil. mobil. Oke, sampai di sini dilihat-lihat dulu. Oke, Bu. Oke. Terima kasih buat yang sudah hadir hari ini. Total kehadiran ada kembali yang Yang